udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu, Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya, saya kritik ya, harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur, karena membiarkan banjir, saya seneng. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri. Ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat. Gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua. Karena ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya. Misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar. Kalau udah miskin, gak usah baik gaya. Itu bahasa kasarnya yang sering aku dengar. Jangan berlindung di balik kata rakyat kecil atau rakyat miskin. Padahal diri sendirinya aja tuh melanggar aturan. Kadang bingung kenapa harus selalu pengennya diingetin terus. Bilangnya menuntut keadilan, tapi bangun rumah di atas tanah yang bukan miliknya, digusur marah. Kan itu udah gak logik banget ya. Kok bisa sih marah? Yang bikin lebih bingung adalah dia mengaku bahwa dia ini miskin, tapi dia tetap menuntut harus ada perpisahan sekolah. Dimana seperti kita tahu kalau ada perpisahan sekolah pasti butuh mengeluarkan dana. Kadang ya orang-orang yang miskin secara ekonomi itu mereka tuh selalu punya keinginan yang tinggi, tapi padahal kapasitas dan kemampuan mereka tuh cuma di sini, rendah gitu loh. Itulah pentingnya introspeksi diri agar kita tuh tahu di mana sih kemampuan kapasitas kita, semana. Gak usah malu ketika kita lagi ada di titik kita tuh kurang atau menjadi rakyat yang ekonominya masih kurang. Gak apa-apa banget, karena kita gak bakal tahu berapa tahun ke depan kita akan jadi apa. Tapi yang penting ketika kita lagi di titik rendah ini, jangan merepotkan orang, jangan bikin susah orang. Sejujurnya, perempuan yang ada di video tersebut itu hebat. Dia public speaking-nya bagus, berani. Cuman, kelihatan ilmunya tuh kayak nol. Jadi tuh kalau bahasa kasarnya lagi, tong kosong nyaring bunyinya. Negara ini tuh negara hukum, semua tuh ada hukumnya. Jadi jangan lupa, kita juga harus tahu itu tuh sah di mata hukum apa enggak. Yang kita miliki itu sah di mata hukum atau tidak. Kadang, rakyat kecil kalau bener aja bisa salah di mata hukum, apalagi yang salah. Si Ade ini lagi viral ya, mengkritik Deddy Mulyadi. Pertama nih deh, gue mau kasih tahu ya, itu orang tua lu yang ngebangun rumah di atas tanah milik pemerintah. Itu. Kedua, soal lu mengkritik katanya wisuda sama perpisahan itu dihapus lah. Lu kan bisa ngadain sendiri aja sama temen-temen lu. Kan gak semua orang mampu, ya kan? Kalau kemarin kan gue denger itu kan di videonya kan, jadi itu kan ya banyak juga orang yang rumahnya juga pada ngontrak gitu kan, yang merasa keberatan karena perpisahan atau wisuda itu pun ada biayanya, Neng. Gak semua orang mampu ya, harus memprioritaskan mana yang kebutuhan lebih utama dulu. Kirain gua mah dia diundang tuh ya, dia mau menyadari lah kesalahan tentang kritikannya dia gitu kan. Kalau kritikannya dia itu tidak sesuai tempatnya gitu kan, kurang objektif lah ya. Ternyata tidak, Icih, tidak. Dia malah semakin sombong dan angkuh berbincang bersama Bapak Aing. Istilah kata mah kayak semacam debat lah. Nyampe ditanya, ya udah keadilannya yang mau Neng itu keadilan yang seperti apa? Nyampe dia ngomong katanya ya maksudnya jangan dihilangkan tuh wisuda, ya dibikin sekecil mungkin lah gitu dananya, katanya gitu kan. Terus kan dijelasin lagi sama Bapak Aingnya kan, emang buat apa sih wisuda itu, perpisahan itu? Kalau hanya untuk mendapatkan kenangan manis mah, bukan hanya dari soal perpisahan, kenangan manis itu justru dari 3 tahun belajarnya itu, ibaratnya. Tapi kata dia enggak, kalau bagi saya enggak. Udah gitu dibantuin lagi sama emaknya juga sama. Ternyata emang benar, buah jatuh tidak jauh dari keranjang buahnya. Ini mah bukan pohon. Yo guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita bahas lagi yang lagi viral, yaitu tentang apa guys?
tentang Kang Deddy Mulyadi ini ada berita dari beliau ya. Remaja ini sentil kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal pembongkaran di bantaran Sungai Bekasi, katanya ini nggak adil katanya gitu guys. Juga ada beberapa info tentang murid ya, murid yang nggak terima ketika Kang Deddy melarang untuk, wah kita lihat beritanya seperti apa guys, pasti penasaran kan? Daripada simpang siur, kita lihat beritanya seperti apa. Tonton sampai selesai supaya kalian nggak salah paham. Dan kita lihat juga ada beberapa komentar ya yang mengomentari siswa ini guys ya, berani-beraninya dia loh. Padahal menurut aku ya, Kang Deddy itu bagus banget ya dalam bekerja ya. Menurut aku ya, tapi ya setiap orang kan punya pendapat masing-masing ya. Menurut aku dari kinerjanya Kang Deddy ya, selama ini aku tahu Kang Deddy itu dari kasusnya Vina dulu, dan itu kayak wow, ini orang bagus banget ya dalam membela rakyat kecil gitu ya. Tak kenapa ini, ada apa nih dengan siswa ini? Waduh, kita lihat beritanya seperti apa guys. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dimunculin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil yang dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, itu bisa mikir. Ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja, biar kelihatan beda, biar bisa hebat dari sebelum-sebelumnya. Dan semua orang itu bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Asik. Karena dia bukan berarti rela, dan maupun bukan berarti melawan. Hari ini harga rumah gue digusur. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat. Waduh guys. Dibungkus rakyat karena pembangunan. Tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Karena rakyat sebagai ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa jadi kena yang paling keras. Waduh, ingat, jabatan cuma sementara. Kalian punya kuasa tapi nggak punya hati katanya. Anak-anak kecil harus lihat rumahnya dirubuhi gara-gara keputusan kalian duduk enak cenah di balik meja. Jabatan kalian bakal habis tapi trauma mereka nggak akan pergi katanya gitu guys. Ini tulisan di sini ya. Aku bacain. Nah, ini kita lihat lagi guys. Inilah momen murid yang tidak terima dengan kebijakan Deddy Mulyadi karena larangan wisuda sekolah. Dan ini jawaban Kang Deddy Mulyadi. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, punten iya abi sareng rencangan. Nah kan di sekolah abi teh karek nembe ieunya beres rapat gitu. Nah abi teh sedihnya ngadangu keputusan di sekolah tehnya da graduation teh. Iya senang teh aya atuh kan beureunya abi teh nyeri hate sareng rencangan teh. Atau udah abdi teh mau nya abdi teh mau kuliah gitu hatinya leheung anu kuliah mah bisa gitu hatinya di wisudana di kuliahan ya iya mah atuh anu bade kerja piraku kuliah non gawena sabari kudu ieu non perpisahan atuh da mau kitu nyapa abdi tos meser baju digerep 100.000 abdi teh tos ngaboking tukang make up apa atuh peser baju abdi hargana 1 juta. Nah, saya sampaikan pada semua ya, anak-anakku, adik-adikku, tidak ada larangan kalian untuk di sekolahnya bikin perpisahan. Di sekolahnya bikin acara kebahagiaan, bermusik, bersastra, menari, asalkan seluruh rangkaian kegiatan itu bersumber daya dari sekolah itu sendiri. Di sekolah ada banyak anak-anak yang menjadi pemain band, banyak anak-anak yang menjadi penari sanggar, banyak anak-anak yang punya kemampuan bersastra, berdrama, banyak kok. Terus kemudian gunakan sumber daya, yang satu bikin panggung, yang satu ngedekor, yang satu lagi bagian fotografer, videografer, kemudian menjadi kenangan dan menjadi cerita pada kehidupan yang akan datang yang meninggalkan jejak digital. Nggak ada problem. Yang kita larang itu adalah kegiatan yang menimbulkan pembiayaan besar.
ke sekolahnya panggil artis. Ya, itu. Kemudian sewa gedung puluhan juta hanya untuk perpisahan. Nah, itu yang kita larang. Kenapa? Di antara kita ini tidak semuanya kaya dan tidak semuanya mampu. Banyak yang orang tuanya harus pinjam sana, pinjam sini menggunakan uang bunga. Benar, aku sependapat dengan Kak Dedi. Kita harus melihat ya, Kak Dedi itu melihat gini guys. Kalau seandainya ada perpisahan seperti itu harus menyewa ini, kan orang tua tuh nggak semuanya kaya ya. Ada yang mungkin lagi sulit-sulitnya ekonomi ya. Kasihan gitu ya melihat anaknya pengen perpisahan tapi dia nggak punya uang. Akhirnya orang tua ini harus meminjam ya, mengkredit lah. Nah, otomatis kan kena bunga tuh. Nah, kasihan nanti ke depannya dia harus mencicil ya uang itu gitu loh guys. Nah, itu yang membuat Kang Dedi jangan sampai orang tua yang mengalami kesulitan ya ekonomi itu hanya gara-gara ya ini anak pengen perpisahan gitu loh guys ya. Kalau ingin perpisahan mungkin bolehlah di sekolah, mungkin dengan acara-acara yang kreatif gitu loh, yang membuat kita tuh kayak oh iya ya nanti ada kenang-kenangan gitu loh guys ya, ketika kita mau bikin acara gitu ya, perpisahan tuh yang kreatif lah, sehingga ada kenang-kenangan yang akan terlupakan oleh kita gitu loh guys ya, daripada kita nyewa gedung atau manggil artis, itu kan butuh biaya yang sangat besar guys ya. Jadi jangan egois ya, intinya mah gitu guys ya. Dan kita lihat berita selanjutnya guys. Kenapa nih geger-geger? Aduh mas, Hercules wajahnya. Ultimatum Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, jangan pernah ganggu Grip Jaya. Apa ini? Waduh. Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin pengen hidup bergaya? Sekolah harus ada perpisahan. Gini Pak, Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin backstage. Untuk Kang Deddy Mulyadi, kebijakan Anda mungkin baik bagi banyak orang, banyak manfaat untuk semua orang, tapi tidak untuk kali ini. Cara Anda berbicara yang saya kira adik ini masih di bawah umur. Mohon kiranya Bapak lebih kebapakan lah. Anak ini cerdas Pak Deddy. Anak ini cerdas. Tapi cara Anda menyelesaikan masalah ketika ada anak yang saya duga di bawah umur dengan cara bicara dengan kata-kata seperti itu, sekalipun Anda greget Pak Deddy, sepertinya kurang etis, kurang pas, dan sangat tidak elok Pak Deddy. Pak Deddy, bukan saya tidak suka, saya bukan orang Jawa Barat, tapi lihat dari dialog ini, saya kira kurang pas lah kalau seorang gubernur berbicara yang saya duga adik ini di bawah umur. Pak Deddy kok bicaranya seperti dengan orang dewasa. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari KDM ini guys? Kalian lebih memihak mana nih? Apakah siswanya ataukah Kang Deddy? Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.